Assalamualaikum my student. Hai. Masih ingat gak sama suaranya Ustazah? Oke, siapa lagi kalau bukan Ustazah Zamro. Nah, kita ketemu lagi di video matematika tentang pecahan part yang kedua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Be ready. Position to pray. Doa, bertambah ilmu, serta minta kemudahan. Di video yang kedua ini Ustazah mau ngebahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, ada juga persen. Nanti kalau misal ada yang masih bingung, bisa kok menghubungi Ustazah. Pecahan biasa, Ustazah berikan tabel dan di tabel tersebut ada beberapa gambar. Gambar pertama, ada sebuah bangun terbagi menjadi 4 bagian dan satu bagian diberi warna hijau. Penulisan pecahannya dari pembilang yaitu 1 dan penyebutnya 4, dibacanya 1/4. Bangun kedua, ada sebuah bangun dibagi menjadi 4 bagian dan 3 bagian diberi warna dengan pembilangnya 3 dan penyebutnya 4 sehingga dibaca 3/4. Pecahan campuran, ada 2 buah bidang, 1 bidang utuh ditulis 1 dan 1 bidang dibagi menjadi 3 bagian dengan 1 bagian diberi warna ditulis 1/3. Jika digabung akan ditulis 1/3. Ada contoh lagi, ada 2 buah gambar pizza. 1 pizza masih utuh ditulis 1. 1 pizza lagi dibagi menjadi 4 bagian. 3 bagian disimpan ditulis 3/4. Jika digabung akan menjadi 1/3/4. Bilangan desimal nomor 1. Bilangan desimalnya 17,8. Dibaca 17,8. Nomor 2. Bilangan desimal ditulis 25,16. Dibaca 25,16. Nomor 3. Bilangan desimalnya 31,02. Dibaca 31,02. Persen. Pengertian persen artinya per 100. Lambang persen adalah seperti yang tertulis. Bentuk persen didapatkan dari pecahan senilai dengan nilai penyebut 100. Contoh pertama, 1/2. Untuk menjadikan penyebut 100 maka harus dikalikan 50 sehingga pembilang dan penyebut sama-sama dikali 50 sama dengan 50/100 sama dengan 50%. Contoh yang kedua, 3/4. Supaya penyebutnya jadi 100 maka harus dikali 25 dan pembilangnya juga harus dikalikan 25 sama dengan 75/100. Bentuk persennya 75%. Di contoh yang ketiga,
Ada 9/10 dikali 10/10 sama dengan 90/100. Bentuk persennya 90%. Well, di video ini juga Ustazah mau ngebahas juga tentang hubungan pecahan biasa, campuran, dan desimal. Oke, check it out. Oke guys, kita coba contoh yang pertama ya. Ubahlah 11/6 menjadi pecahan campuran. Caranya pakai pembagian bersusun atau bahasa kerennya itu porogapit. Seperti yang ada di video. Kenapa 11-nya ada di dalam dan 6-nya di luar? Karena 11 adalah yang dibagi. 6 dikali berapa yang mendekati 11? 6 dikali 1 sama dengan 6. Sedangkan 6 dikali 2 sama dengan 12. Kalau dikali 2 kan kebanyakan ya. Jadi dikali 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. Satunya ditaruh di atas, 6-nya dikurangkan dengan 11. Hasilnya ada 5. Jadi sisa dari 11 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah dari penyebut dulu ditulis 6, lalu hasil baginya 1, lalu ke atas sisa pembagiannya 5. Cara bacanya 15/6. Ya, Contoh yang kedua. Ubahlah 27/8 menjadi pecahan biasa. Caranya, tulis dulu penyebutnya. Penyebutnya kan tetap ya 8. Jadi kita tidak otak-atik yang penyebutnya, kita otak-atik yang pembilangnya saja. Kita hitung ya. 8 dikali 2 ditambah 7 sama dengan 16 ditambah 7. Hasilnya ada 23. Jadi pecahan biasa dari 27/8 sama dengan 23/8. Oke, contoh yang ketiga. Tentukan bentuk desimal dari 5/8. Cara pertama, 5/8. Penyebutnya kan 8. 8 dikali berapa yang hasilnya bisa jadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kalau 10 kan nggak bisa, 100 juga nggak bisa. Jadi kita pakai penyebut 1000. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 125. Jadi hasilnya 625/1000 sama dengan bentuk desimalnya 0,625. Kenapa di belakang koma ada 3 angka? Karena 1000 memiliki 3 nol. Jadi di belakang koma harus ada 3 angka. Untuk cara yang pembagian bersusun, kan tadi sudah dijelaskan. Caranya hampir sama seperti yang contoh yang kedua. Sekian ya. Oke, sekian dulu ya video dari Ustazah kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.